Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih ngerasa jatuh cinta sampai rasanya dunia tuh jungkir balik? Gila banget kan? Nah, gimana kalau perasaan yang sekuat itu kita arahkan pada Tuhan? Itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Sebuah konsep tentang jatuh cinta pada Tuhan secara total. Yuk, kita mulai. Nah, landasan dari semua pembahasan kita ini datang dari ayat yang wow, kuat banget. Coba deh, kita resapi sama-sama kalimatnya. Nyala cintaku menghabiskan aku. Ini tuh bukan cuma sekedar, oh aku suka, bukan. Ini tuh gairah, passion yang benar-benar membakar habis segalanya. Nah, cinta yang seperti inilah yang akan kita bahas. Oke, kita masuk bagian pertama. Gila karena jatuh cinta. Ayo, coba kalian flashback sebentar. Ingat lagi pas pertama kali naksir berat sama seseorang. Rasanya tuh kayak mabok, bener nggak? Dunia tuh rasanya, ya cuma tentang dia aja. Yang lain ngeblur. Ya kan? Pas lagi jatuh cinta rasanya tuh nggak ada yang nggak mungkin. Suruh manjat gunung, seberangin lautan, ayo aja. Semua rasanya bisa kita lakuin buat dia. Logika, wah udah deh, minggir dulu. Yang ada cuma yakinan buta kalau cinta itu bisa menaklukkan apapun. Ini nih, gejala-gejala mabok kepayang yang kayaknya kita semua kenal. Capek abis kerja seharian, hilang seketika pas ketemu si dia. Terus, ada aja gitu dorongan pengen deket terus, pengen bareng terus. Dan soal keputusan, ya seringnya pakai hati, bukan pakai kepala. Semuanya jadi intens banget kan? Tapi, ya namanya juga hubungan, api cinta itu nggak selamanya membara sehebat itu. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal lihat apa yang terjadi ketika cinta mulai pudar. Ini fase yang suka nggak suka sering banget terjadi di banyak hubungan. Dan inilah kenyataan yang kadang pahit. Api yang tadinya berkobar-kobar, pelan-pelan jadi bara. Terus, lama-lama ya jadi asap doang. Gairah digantiin sama kebiasaan. Yang dulu bikin deg-degan, sekarang ya cuma rutinitas. Cintanya mulai pudar. Di saat-saat kayak ginilah, pepatah lama itu jadi relevan banget. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Pas hubungan kita sendiri rasanya hambar, mata kita mulai jelalatan keluar. Mulai ngebayangin kebahagiaan lain yang kayaknya lebih seru, lebih menarik. Oke, sekarang analogi ini kita tarik ke hubungan kita sama Tuhan. Coba lihat perbandingan ini deh. Awalnya bisa jadi sama-sama penuh gairah. Seiring waktu, bisa jadi rutinitas juga. Terus bedanya di mana? Nah, ini dia kuncinya. Di resikonya. Kalau sama manusia, kita cenderung nyari yang lain. Tapi kalau sama Tuhan, kita ya cuma berhenti ngejar dia, diam di tempat. Ini ngebawa kita ke bagian ketiga. Dan ini mungkin bagian yang paling penting ya. Sebuah pertanyaan tentang kasih Tuhan. Disinilah kita bakal berhadapan sama sebuah paradoks. Sebuah jurang yang lebar banget antara apa yang kita tahu di kepala kita tentang Tuhan dan apa yang kita lakukan dengan hati kita. Coba kita pikirin deh, kita kan udah tahu semua ini. Kita tahu pengorbanannya yang luar biasa besar buat nyelamatin kita. Kita sadar betul kebesarannya yang nggak ada batasnya. Dan saya yakin banyak dari kita yang bahkan pernah ngerasain langsung keajaibannya dalam hidup. Coba kita resapi bentar. Kita kali tahu pengorbanannya, kita merasakan karyanya. Ini bukan cuma teori dari buku loh. Kita tahu di kepala, dan kita ngerasain di hati. Dua-duanya ada di sana. Dan sampailah kita di pertanyaan utamanya. Kalau kita tahu dan merasakan semua itu, kenapa? Kenapa kita nggak ngejar dia dengan gairah yang sama kayak waktu kita lagi jatuh cinta? Kenapa apinya nggak membara kencang itu? Nah, ini dia paradoks yang harus kita hadapi bareng-bareng. Oke, jadi solusinya apa? Solusi yang ditawarkan ini radikal. Bukan cuma sekedar mencintai, tapi jatuh sepenuhnya. Dan ini lebih dari sekedar perasaan. Jadi maksudnya apa nih jatuh sepenuhnya dalam prakteknya? Kuncinya tuh di sini teman-teman. Jatuh sepenuhnya itu bukan perasaan pasif yang ya kadang datang, kadang hilang. Bukan, ini adalah sebuah keputusan. Sebuah tindakan aktif untuk menyerah total. Sesuai namanya ya, yang namanya jatuh pasti dia benar-benar di bawah. Nggak ada tuh yang namanya jatuh setengah-setengah. Ini penyerahan diri total. Terus gimana caranya? Ini bukan cuma ngomong doang tapi tindakan nyata. Pertama, kasih waktu kita, aset kita yang paling berharga. Kedua, kasih kekayaan kita, simbol keamanan kita di dunia. Ketiga, kasih tubuh kita, wadah eksistensi kita. Dan yang terakhir, kasih seluruh hidup kita, benar-benar total. Dan disinilah bedanya, beda yang luar biasa banget. Kalau kita serahin semua itu ke dunia, ya bisa habis, bisa disalahgunain. Tapi waktu kita serahin ke Tuhan, dia itu nggak menghabiskannya. Justru sebaliknya, dia melipat gandakannya dan mengubahnya untuk kemuliaannya.
Nah, kita sampai di bagian terakhir, klimaksnya nih. Apa sih hasilnya kalau kita bisa punya cinta yang total dan sepenuhnya kayak gitu? Intinya ada di sini. Begitu Anda tergila-gila kepada seseorang, segalanya akan berubah. Persis kayak analogi kita di awal kan? Cinta yang radikal, mau itu ke manusia atau ke Tuhan, punya kekuatan buat mengubah segalanya. Inilah tujuan akhirnya. Bukan cuma sekedar mengubah perilaku di luar aja, bukan. Tapi transformasi total dari dalam diri kita. Itulah kekuatan cinta yang sesungguhnya kepada Tuhan. Cinta yang akan mengubah kita. Oke, kita akan tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat kita renungkan masing-masing. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk jatuh?